Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan in-house training virtual dengan tema penyusunan tujuan pembelajaran kurikulum operasional satuan pendidikan. Kira kata yang paling indah mengucapkan puji syukur bagi yang diberikan kita saat ini. Bapak Ibu, materi kita saat ini adalah penyusunan tujuan pembelajaran kurikulum operasional sekolah atau yang dikenal dengan KOS. Untuk memahami materi ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang hebat, yaitu Bapak Dr. Andes Masful MM, pengawas sekolah cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Pasuruan. Selamat malam Bapak. Baik Bapak Ibu, segera kita beri kesempatan. Baik Bapak Ibu, segera kita beri kesempatan kepada narasumber kita untuk memaparkan materi pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Masful MPD MM. Disilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian, para peserta IHT yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, di sini kami sebagai narasumber ingin mengajak Bapak Ibu peserta IHT untuk berkolaborasi dan tidak bermaksud untuk menggurui, karena Bapak Ibu semuanya sudah hebat dan luar biasa. Izinkan saya menyampaikan paparan IHT ini. Ini pada Bapak Ibu sekalian saya siapkan ini sebagai berikut. Bapak sudah tampak materi. Halo? Belum tampak materinya? Digeser Pak. Belum. Mungkin digeser itu. Maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Maaf. Tunggu sebentar. Ini dulu Bu. Hentikan dulu Bu. Ini enggak muncul materinya. Ya Allah. Bu, kita teruskan materi ini dengan melihat paparan yang saya sampaikan ini, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Di sini kita lihat bahwasannya untuk menyusun tujuan pembelajaran ada 3 konsep. Yang pertama, konsep dosen. Baiklah, kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu tentang kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi seperangkat pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa yang bisa didemokrasikan maupun disampaikan dalam bentuk produk atau kinerja secara abstrak maupun konkret. Di sini contoh misalnya adalah seorang siswa kompeten dalam membuat sebuah benda produk, misalnya bahan dari bekas dipakai untuk suatu keterampilan bahan jadi. Kemudian yang kedua, untuk membuat tujuan pembelajaran, tujuannya dengan kompetensi ini kita gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom.
ABCD, maka untuk yang konten ini adalah merupakan konsep B atau komponen B, yaitu behavior, inti daripada pengetahuan tersebut. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Maka pertanyaan yang perlu dijawab siswa setelah mempelajari satu unit pelajaran tersebut. Contoh perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang konten atau inti materi, kita lihat tentang variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini siswa diberi kebebasan untuk bernalar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam konteks merdeka belajar. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif ini adalah C4, kritis, tingkat tinggi yang dikenal dengan pembelajaran abad 21 seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan ini adalah merupakan taksonomi Bloom untuk level C6, yaitu mencipta. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, maka hal ini dapat digunakan keterampilan berpikir yang beroperasi, yaitu HOTS. Yang ketiga adalah kita sampaikan contoh menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Ini adalah untuk variasi. Apabila dihubungkan dengan ABCD, ada pada menganalisa itu sampai dengan C6 dan 21 HOTS. Berikutnya yang terakhir tentang konsep tujuan pembelajaran, kita coba untuk menyampaikan contoh tujuan pembelajaran, yaitu yang memuat 3 aspek tadi itu. Pertama adalah tentang kompetensi, yang kedua adalah tentang konten, dan yang ketiga adalah variasi. Di sini ada contoh yang sudah kita beri warna, yaitu contoh yang pertama adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Menjelaskan adalah kata kerja operasional untuk bisa menggambarkan tentang kompetensi anak, sedangkan hukum Newton adalah konten atau materi yang dipelajari menggunakan kata-kata sendiri adalah merupakan variasi untuk bisa berpikir secara merdeka belajar dan menceritakan merupakan kompetensi juga karena menggambarkan hukum Newton tersebut. Contoh yang kedua merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Di sini ada tanda warna kuning, yaitu untuk menggambarkan sebuah potensi dan ditandai dengan kata kerja operasional atau menunjukkan keterampilan. Yang warna yang kedua adalah warna biru, menunjukkan tentang konten atau isi atau materi yang dipelajari oleh peserta didik tersebut. Dan yang ketiga adalah variasi, merupakan pengembangan penggunaan keterampilan berpikir untuk kreatif, kritis, dan tingkat tinggi adalah merupakan manifestasi dari 4C atau pembelajaran abad 21. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan materi terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran kurikulum nasional sekolah. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi
kan ada profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini di breakdown atau dimasukkan di dalam tujuan pembelajaran? Bagaimana bentuk memasukkannya seperti apa? Terima kasih. Ya, pertanyaannya saya ulang lagi, bagaimana memasukkan profil pelajar Pancasila ke dalam tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Haji Masud. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu. Pada dasarnya semua tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Sehingga untuk tujuan pembuatan tujuan pembelajaran juga bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Di sini kita bisa menginputkan atau menyampaikan semacam pemikiran bahwasannya profil pelajar Pancasila kita sampaikan pada capaian pembelajaran dan analisisnya. Demikian Ibu Sri Rahayu, mohon maaf kami tidak bermaksud untuk menggurui karena Bapak Ibu sudah hebat dan luar biasa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sudah sangat jelas untuk penjelasannya. Ibu, terima kasih. Ya, saya ambil kembali sesi ini. Saya ulang lagi bahwa sesi ini adalah sesi sharing, jadi tidaknya sekadar bertanya. Bapak Ibu bisa mengungkapkan gagasan-gagasan yang sudah Bapak Ibu miliki terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran kurikulum operasional sekolah. Diraisian, ini sudah tampak lagi Bu Indah. Silakan Bu Indah. Terima kasih Bapak. Pertanyaan saya, apakah dalam membuat tujuan pembelajaran tetap menggunakan komponen ABCD? Demikian Bapak. Iya, sudah jelas sekali pertanyaannya. Silakan Bapak Haji Masbul, pertanyaan dari Bu Indah dijawab. Ya, baik. Terima kasih Ibu Enda. Pertanyaannya sangat bagus dan luar biasa, yaitu apakah komponen ABCD masih dipergunakan dalam penyusunan tujuan pembelajaran kurikulum ini? Jawaban komponen ABCD tetap kita gunakan Bu, tetapi penjabarannya lebih luas lagi. Di sini contohnya misalnya nomor 1 menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menyatakan fenomena menjelaskan ini adalah merupakan tujuan pembelajaran. Kemudian hukum Newton adalah merupakan intinya atau biakin. Kemudian menggunakan
Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, saya kira sudah jelas itu tadi. Sangat Kita jelas. lagi. Iya. Kita lanjutkan eh, satu pertanyaan lagi atau satu sharing pengetahuan. Dirasikan tidak ada, kolom chat juga tidak ada. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, saya simpulkan dalam sesi tadi bahwa dalam menyusun tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional sekolah itu terdapat 3 aspek atau 3 komponen. Komponen pertama yaitu komponen kompetensi. Komponen kedua yaitu konten. Dan yang ketiga adalah variasi. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran harus mencakup 3 komponen tersebut. Demikian simpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk sesi ini saya akhiri. Saya selaku pemandu acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sri Rahayu. Terima kasih Pak Ifai yang sudah memandu jalannya kegiatan training virtual kali ini. Bapak Ibu, luar biasa kegiatan hari ini berjalan dengan sangat lancar dan semua peserta sangat semangat dan mengikuti sampai akhir. Namun waktulah yang memisahkan kita. Untuk itu saya selaku host dalam kegiatan IHT virtual hari ini mohon undur diri, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.